Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi di kelas DDM 2. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis fungsi. Jadi kalau kalian lihat di definisi 12.4, kita punya fungsi f dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang pertama, f ini dikatakan fungsi injektif. Injektif ini namanya satu-satu, one-to-one function. F dikatakan injektif jika untuk setiap dua elemen di A, X, Y elemen A yang bersifat X tidak sama dengan Y, maka petanya juga harus tidak sama karena satu-satu. Fx tidak sama dengan Fy. Tapi di sini kita akan kesulitan untuk menunjukkan ketidaksamaan. Jadi untuk menunjukkan atau menyelidiki suatu fungsi bersifat injektif, kita bisa pakai kontraposnya. Jadi dari sini kita punya kontraposnya, Fx sama dengan Fy. Jika ini maka kita punya X sama dengan Y. Jadi kalau kita mau menunjukkan suatu fungsi injektif, berarti ambil sebarang dua elemen di domain yang bersifat petanya sama, maka tunjukkan nanti bahwa si elemen tadi, elemen yang di domain itu juga pastilah sama. Mungkin ini saya lengkari. Jadi ini dipilih salah satu saja. Kemudian fungsi kedua, f dikatakan surjektif. Surjektif ini nama lainnya pada. Berarti jika kita ambil sebarang elemen di B, maka pasti dia punya kawan di A, kawan di domain. Pada kan maknanya semua elemen di kodomain punya kawan di A, dia berrelasi dengan si A. Jadi jika diambil sebarang elemen di B, maka terdapat elemen di A, X elemen A yang bersifat Fx sama dengan Y. Kemudian yang ketiga, f bijektif. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika dia bersifat injektif dan surjektif. Mungkin saya berikan ilustrasinya. Kalian biasanya lebih gampang pakai yang ini. Misalkan saya punya fungsi f di sini. Ada 3 elemen, kodomainnya ada 4 elemen. Sekarang saya punya ini. Kalau kalian lihat di sini, f ini kan berarti dia bersifat satu-satu karena dia berkawan. Jadi misalkan di sini petanya berbeda, otomatis domainnya juga berbeda. Nah, tetapi dia tidak pada karena ada satu elemen di B, ini A, B,
ada satu elemen di B yang tidak punya kawan di A. Jadi ini ya tidak ada. Kemudian kalau misalkan saya punya contoh lain, saya punya fungsi G dari himpunan A ke himpunan B. Oke, misalkan saja saya punya ini. Nah, berarti di sini kita bisa mudah menebak bahwa G merupakan fungsi pada karena semua elemen di B punya kawan di A. Akan tetapi dia tidak satu-satu karena di sini kita punya peta yang sama, tetapi kawannya ada 2 kawannya. Jadi di sini kita tulis tidak satu-satu tetapi ada. Nah, kemudian saya punya satu contoh lagi. Misalkan fungsi H. Jadi kita punya ini, misalkan petanya ke sini. Nah, berarti H ini bersifat satu-satu dan ada. Jadi H ini bijektif. Nah, itu ilustrasinya. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang berupa fx. Lebih baik contohnya yang sebelah sana aja biar masih ingat cara membuktikan menggunakan definisi ini. Oke, kalau kalian lihat contoh di buku, saya lupa nomor contohnya. Nah, pasti kita punya fungsi dari himpunan bilangan real tanpa nol ke himpunan bilangan real dengan definisi fungsinya, definisi pengaitan elemennya. F atau X dipetakan ke seper X plus 1. Nah, kita mau selidiki fungsi ini apakah injektif, apakah surjektif, atau bijektif. Berarti yang pertama kita cek apakah F injektif. Berarti pakai definisi ini kan berarti diambil sebarang X, Y elemen yang ini real tanpa nol yang bersifat Fx sama dengan Fy. Akan ditunjukkan nanti X sama dengan Y. Atau gampangannya gini, kalau misalkan kalian sudah punya pengaitannya ini, Fx sama dengan seper X plus 1. Apakah setiap kita ambil elemen di R tanpa 0, apakah petanya dia hanya 1, dia hanya berkawan dengan 1,
Sebagai contoh misalkan pilih X-nya 1, berarti petanya adalah 2. Kemudian kalau misalkan 2 berarti petanya 3/2 dan seterusnya. Kalau kita tebak sih dia pasti 1-1. Oke, mungkin langsung saja kita punya fx sama dengan fy. Fx sama dengan fy berarti kita punya fx seper x plus 1, fy nya seper y plus 1. Nah ini satunya hilang, berarti kita punya seper x sama dengan seper y. Karena x dan y di bilangan real tanpa 0, maka kita dapatkan x sama dengan y. Jadi kita sudah menunjukkan f-nya injektif. Berikutnya, apakah f surjektif? Berarti di sini f injektif. Oke, kemudian apakah f surjektif? Berarti untuk setiap kita ambil elemen di R, atau tebakannya gini, cara menebaknya dulu. Apakah setiap elemen di bilangan real ini punya kawan di R tanpa 0? Nah, kalau kalian jeli, kalau misalkan saya ambil 1 di sini, 1 elemen R, apakah 1 punya kawan di sana? Atau apakah 1 elemen dari petanya si F ini? Tidak. Ya, cari aja si X-nya berapa. Kalau misalkan saya tadi ambil 2 elemen R. 2 apakah punya kawan di sini? Ya, siapa? 1. Ya, karena 1/1 plus 1 sama dengan 2. Sehingga 1 berhasil dengan 2 di sini. Nah, tapi kalau kalian mau menyangkal F ini subjektif, berarti cari elemen di R yang tidak punya kawan di sini. Berarti pilih 1 elemen R. Elemen R-nya di sini. Maka kita tidak akan menemukan X yang memenuhi ini. Jadi kalau saya tulis fx tidak sama dengan 1 untuk setiap x di R tanpa 0. Nah, ini kan kalau misalkan kalian menegasikan definisi f subjektif, f tidak subjektif berarti terdapat y di B sedemikian sehingga untuk setiap x di A dia bersifat fx tidak sama dengan y. Jadi di sini ada 1 di R sedemikian sehingga setiap elemen di R tanpa 0 dia tidak memenuhi ini, fx tidak sama dengan 1. Misalkan aja, ini kalau kalian mau buktikan kan berarti andaikan terdapat x di R tanpa 0 yang memenuhi fx sama dengan 1, berarti kan di sini seper x plus 1 sama dengan 1. Jadi di sini fx sama dengan 1, seper x plus 1 sama dengan 1, seper x sama dengan 0. Maka didapatkan x-nya bukan anggota real tanpa 0. Nah, kontradiksi dengan ini kita tadi punya, andaikan terdapat ini memenuhi ini. Ternyata kita dapatkan ini, sehingga ini terbukti. Jadi kesimpulan kita di sini f tidak
surjektif. Oke, mungkin saya berikan tambahan satu contoh lagi. Di sini. Ini contoh 1, ini contoh 2. Oke, misalkan saya punya G, fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan definisi fungsinya, relasinya G X sama dengan, kalau mungkin bosan X bisa saya ubah GA sama dengan 3A. Nah, kita akan selidiki ini fungsi injektif, surjektif, atau keduanya. Yang pertama, nah ini bocorannya si G ini bijektif, berarti memenuhi injektif dan surjektif. F, kita mau tunjukkan F injektif, berarti diambil sebarang elemen, 2 elemen di sini, A, B elemen real yang bersifat, tadi petanya sama, FA, kok FA, kita punya fungsinya G, yang bersifat GA sama dengan GB, akan ditunjukkan A sama dengan B. Berarti buktinya GA sama dengan GB. A dipetakan ke 3A. Kita dapatkan 3B di sini. Jadi kita punya A sama dengan B. Kita sudah membuktikan F injektif. Kemudian untuk F yang kok F G surjektif. G surjektif berarti setiap kita ambil elemen di sini, apakah dia punya kawan di sini? Misalkan saya ambil 1 di sini. 1, carilah X yang memenuhi Fx atau Gx sama dengan 1. Berarti X-nya sepertiga gitu kan. Misalkan kita ambil 3 di sini, maka kita mau cari X yang bersifat Fx sama dengan 3. Nah, X-nya siapa? X-nya pastilah 1. Ya, karena kita memenuhi 3X sama dengan 3, berarti X sama dengan 1. Jadi 1 berrelasi dengan 3 di sini. Nah, apakah setiap kita ambil semua elemen di R sini, dia punya kawan di sini? Oke, berarti kita buat murahnya dulu mungkin. Ini buram. Kita ambil sebarang Y di R, akan dicari X di R domain, yang tadi Y di kodomain, akan dicari X di domain yang bersifat Fx sama dengan Y. Nah, X-nya ini siapa kalau kita ambil Y? Ya pastinya berhubungan dengan si Y-nya.
Jadi buramnya di sini kita jalankan aja ini. Fx sama dengan y, berarti kita punya 3x sama dengan y. Tujuan kita mau cari x-nya. X-nya berapanya sih y sih? Berarti x sama dengan 1/3 y. Nah, ini x kita. Jadi setiap kita ambil y, maka kita punya 1/3 y gitu kan. Jadi menuliskannya di buktinya, diambil sebarang y di R kodomen, maka terdapat x sama dengan 1/3 y. 1/3-nya ini yang kita ambil tadi. Ini elemen di R di sini. Sehingga kita punya f e itu kan sama dengan f dari 1/3 y, berarti 3 kali 1/3 y, kita dapatkan y. Jadi setiap kita ambil y di R, ada x yaitu 1/3 y tadi yang bersifat fx sama dengan y. Maka kita sudah menunjukkan bahwa g itu surjektif. Sehingga kesimpulannya si G ini G P J karena bersifat injektif dan surjektif. Oke, mungkin sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.